Shalom adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu online. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Pasti luar biasa kan? Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu online, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini karena kami dapat beribadah sekolah minggu walaupun secara online. Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya agar dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita sudah berdoa, saatnya kita memuji nama Tuhan dengan pujian Happy Ya Ya Ya. Mari kita sambung lagi dengan pujian Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita pujikan Ku Ingin Dengar Cerita. Cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya.
Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berkati firman-Mu ini agar dapat menjadi teladan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih. Apakah kalian pernah diutus atau disuruh oleh mama atau papa, oleh bapak atau ibu untuk pergi ke satu tempat? Oh, pernah ya? Kemana? Mungkin kita disuruh membeli sesuatu, atau kita disuruh pergi ke rumah kakek atau ke rumah nenek. Apakah kalian mengikuti dan taat pada perintah orang tua? Pinter sekali. Anak-anak sekolah minggu ternyata anak-anak yang taat ketika diperintahkan oleh orang tua untuk pergi ke satu tempat atau melakukan sesuatu hal. Tapi pernahkah kalian disuruh pergi ke satu tempat yang kalian tidak tahu atau belum pernah pergi ke tempat itu? Kira-kira berani nggak ya kalau kalian yang disuruh? Nah, kali ini kita akan belajar dari satu tokoh, namanya Bapak Abram. Bapak Abram ini dikenal sebagai Bapak orang percaya atau Bapak orang beriman. Suatu kali, Bapak Abraham juga ditugaskan oleh Tuhan untuk pergi ke satu tempat. Sebelumnya kita lihat dulu videonya ya, supaya kita bisa tahu bagaimana kisahnya. Ayo kita lihat videonya sama-sama. Abram berumur 75 tahun. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya.
Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah melihat tayangan videonya. Apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama kita belajar bahwa Bapak Abram ini percaya. Bapak Abram ini beriman kepada perkataan Tuhan. Dan Bapak Abram taat. Kalau kita percaya, kalau kita beriman kepada Tuhan, maka kita akan taat. Bapak Abram percaya kalau Tuhan suruh pergi berangkat dari Ur Kasdim ke Kanaan, pasti Tuhan akan memberikan pertolongan sehingga perjalanannya lancar dan di tempat yang baru akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain dari Tuhan, akan mendapatkan berkat yang lebih besar. Karena percaya, karena beriman, dan karena taat, maka Bapak Abram berangkat dengan seluruh rombongannya menuju ke tanah Kanaan. Dan sampailah mereka di sana. Yang kedua, kita belajar karena Bapak Abraham percaya dan taat, maka Tuhan memberkati. Tuhan bilang anak keturunannya akan sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai. Apakah kalian bisa menghitung jumlah bintang di langit? Susah ya, karena banyak sekali bintang di langit. Sudah pernah menghitung pasir di pantai? Susah juga, karena jumlahnya banyak. Nah, kalau kita percaya, beriman, dan taat sama Tuhan, kita juga akan menerima berkat yang luar biasa yang tidak bisa dihitung, seperti yang Tuhan berikan kepada Bapak Abraham. Anak-anak yang diberkati Tuhan, jadi tugas kita adalah percaya dan beriman kepada semua perkataan Tuhan, kepada firman Tuhan. Lalu taat supaya kita mendapatkan segala berkat dan kebaikan dari Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Tuhan ingin semua dari kita menerima kebaikan dan Tuhan akan memberikan pertolongan. Yang penting percaya, taat, dan terimalah berkat Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Bapak Abraham harus mengikuti langkah Bapak Abraham ini, yaitu percaya dan beriman kepada Tuhan serta taat. Apakah kalian mau? Wah, luar biasa. Ternyata semua anak-anak sekolah minggu mau belajar percaya, beriman, dan taat kepada Tuhan. Nah, sekarang saatnya ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Roma 1 ayat 17c. Orang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi, Roma 1 ayat 17c. Orang benar akan hidup oleh iman. Dihafalkan ya. Nah, sekarang kita akan sama-sama berdoa ya. Yuk, semua lipat tangan dan tutup mata. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, jadikan kami pelaku firman. Berikan kami hati yang penuh iman kepada Tuhan. Hati yang percaya dan taat untuk melakukan firman Tuhan. Berkatilah setiap anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan juga orang tua serta keluarga kami, agar kami hidup taat dan percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau melindungi kami semua, menjauhkan kami dari sakit penyakit dan mara bahaya.
menjauhkan kami dari corona. Tuhan Yesus, kami mau menjadi terang dan berkat sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu buat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari memuji Tuhan. Ya, kita sudah selesai acara ibadah sekolah minggu secara online hari ini. Tapi jangan lupa, kalau kita anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya kepada Tuhan, kita masih akan bertemu lagi minggu depan di acara ibadah sekolah minggu, meskipun masih secara online. Jangan lupa ya, ajak adik, kakak, saudara, teman-teman, dan tetanggamu untuk sama-sama ibadah sekolah minggu. Tetap jaga kesehatan dan teruslah sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Angin bertiup kencang.